Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Ibu harap kabarnya baik-baik saja. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas mengenai materi apa? Ya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu makna simbol sila Pancasila dan bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih lambang dari negara Indonesia ini? Jawabannya adalah Garuda Pancasila. Kalian pernah berpikir tidak? Kenapa yang dipilih harus burung Garuda? Kenapa tidak burung-burung yang lainnya? Apakah burung-burung yang lainnya tidak bisa menggantikan peran dari burung Garuda ini? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa terdapat filosofinya tersendiri, yaitu pada burung Garuda terdapat 17 bulu pada sayap, 8 bulu pada ekor, 19 bulu pada bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 bulu di leher. Kenapa ya angkanya harus 17, 8, 19 dan 45? Ya, jadi di sini pemilihannya yaitu disesuaikan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945. Oke, di sini apakah hanya sekedar jumlah bulunya saja Bu yang memiliki filosofi? Oh, tentu tidak. Pada pemilihan warna juga terdapat filosofinya tersendiri, seperti warna emas yang menggambarkan sebuah kemuliaan, warna merah yang melambangkan keberanian, warna putih yang melambangkan kesucian, serta pada perisainya menggambarkan sebuah pertahanan diri yang dulu dilakukan oleh para pahlawan dalam melawan para penjajah. Dan yang terakhir adalah garis hitam yang tebal yang menggambarkan bahwa wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Oke, kalau kita sudah mengetahui mengenai Garuda Pancasila, kira-kira ada yang tahu nggak semboyan dari bangsa Indonesia itu apa? Ya, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri bermakna bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berarti meskipun memiliki banyak perbedaan, kita tetap harus menjunjung yang namanya persatuan. Makna simbol sila-sila Pancasila. Sebelum itu, saya akan menjelaskan arti dari Pancasila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Maka Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Bunyi kelima sila-sila Pancasila adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna simbol sila-sila Pancasila. Sila pertama, gambar bintang. 1. Bintang emas ini diartikan cahaya kerohanian bagi setiap manusia. 2. Latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber segala sesuatu dan dunia ini ada. Sila kedua, gambar rantai. 1. Lambang rantai kuning disusun atas gelang-gelang kecil berjumlah 17 gelang dan saling menyambung berlatar belakang warna merah, menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. 2. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Sila ketiga, gambar pohon beringin. 1. Pohon beringin identik sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang. Akar ini sampai tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. 2. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Sila keempat, gambar kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Dan sila kelima adalah gambar padi dan kapas.
Padi dan kapas yang mencerminkan pangan dan sandang ini dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Makna sila kelima adalah seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam aspek kehidupan. Bentuk-bentuk penerapan sila Pancasila. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh bentuk penerapannya itu seperti tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kedua itu berusaha menjadi anak yang dekat kepada agama atau kepada Tuhannya. Untuk yang ketiga, memiliki sikap toleransi kepada antar umat beragama. Yang keempat, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh bentuk penerapannya itu bersikap adil sesama teman yang ada di sekolah maupun teman yang ada di rumah. Yang kedua, memiliki sikap tegang rasa dan saling tolong-menolong. Yang ketiga itu tidak ada perbedaan antara ras, suku, dan budaya antar sesama masyarakat Indonesia. Yang keempat, itu menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, itu memiliki sikap adil serta berbagi kemanusiaan. Untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh bentuk penerapannya itu seperti mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Itu yang pertama contoh penerapannya. Yang kedua itu seperti cinta kepada tanah air dengan menggunakan produk-produk dari Indonesia sendiri, bukan menggunakan produk dari luar Indonesia. Yang ketiga itu memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Yang keempat itu menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa Indonesia atau lebih mencintai bahasanya sendiri yaitu bahasa Indonesia. Untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh bentuk penerapannya yaitu keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Itu yang pertama. Yang kedua itu seperti kebijaksanaan dalam mengambil sebuah solusi. Yang ketiga itu kekeluargaan harus diutamakan. Yang keempat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Sedangkan untuk yang kelima itu contohnya seperti dalam mengambil keputusan kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk sila yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh bentuk penerapannya itu seperti perilaku yang adil harus diterapkan baik di segala bidang. Yang kedua itu contohnya rakyat Indonesia yang memiliki sikap adil dan makmur. Yang ketiga itu contohnya tidak ada unsur pembeda untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat itu contohnya perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Sebelum materi pada hari ini benar-benar berakhir, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata dari saya maupun dari anggota kelompok yang lain, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.